Para pendengar Dorak FM dimanapun kalian berada. Nah, saya Rizal malam hari ini bakal memandu 2 jam ke depan. Jelasnya di dalam Dorak FM. Malam ini kita berdiskusi melalui kegiatan podcast kita. Nah, kita kedatangan tamu Ustadz yang sangat sekali menjadi fenomenal banget untuk masyarakat Meranti lewat akun channel YouTube-nya dan juga kegiatan-kegiatannya yang selalu mengekspedisi tempat-tempat misteri khususnya di Kabupaten Meranti. Mungkin sebagian masyarakat Meranti ini enggak ada rasa penasaran lagi ya, soalnya mungkin Ustadz ini sudah sangat sekali booming terutama untuk program kegiatan jejak-jejak misterinya. Nah, langsung saja ya, mungkin kita bakal perkenalan dengan seorang Ustadz yang sudah hadir bersama kita malam hari ini. Di depan saya kita bakal berdiskusi mengenai tempat yang sangat sekali menjadi mistis dan tabu yang harus kita selesaikan dan ceritakan malam hari ini, berbagi sharing kita di Dorak FM. Assalamualaikum, selamat malam Ustadz, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Bang Rizal. Oke Ustadz, nah kebetulan malam hari ini kita dari Dorak FM sangat berbangga sekali ya Ustadz ya, sudah bisa hadir ke studio kita. Alhamdulillah malam hari ini mungkin masyarakat Meranti juga penasaran nih Ustadz ya. Sebagian mungkin yang belum kenal sama Ustadz, dan mungkin ada sebagian yang sudah kenal sama Ustadz nih lewat dari kegiatan program channel Ustadz. Kalau nggak salah namanya USG ya? Ya, benar Ustadz. Bersama USG. Oke, bersama. Itu USG itu kalau di kasat mata lah ya, kayak ngelihat dari program Ustadz ini, mungkin sebagian masyarakat itu menganggap kegiatan yang berbaunya itu seperti unit gawat darurat. Ya enggak? Bener enggak? Kayak seperti orang cek kehamilan ya. Iya yes Ustadz. Jadi kesan dari USG itu mungkin apa itu ada arti dan makna dari kata-kata USG itu Ustadz? Sebenarnya USG itu sebuah singkatan. Singkatan nama. Apa tuh? Singkatan nama Ustadz Syahrizal Gondrong. Syahrizal Gondrong. Oke, ini malam hari ini kan orang cuma taunya Ustadz Syahrizal ya. Ustadz bisa mungkin berbagi sama kami di malam hari ini Ustadz, nama aslinya Ustadz, kepanjangannya itu siapa Ustadz? Baiklah. Sebelum kita mulai, mungkin dari beberapa pertanyaan nanti yang akan ditanyakan oleh Bang Rizal. Iya. Terlebih dahulu saya memperkenalkan diri. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur hanyalah buat Allah Subhanahu wa taala. Salawat maha salam teruntuk manusia yang mulia karena dimuliakan oleh yang maha mulia. Beliaulah baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat, teman-teman dimanapun kalian berada yang masih mengikuti di program Dora FM, mudah-mudahan saudara semuanya hidupnya selalu berkah. Amin ya robbal alamin. Dan insya Allah akan selalu mengalir deras tanpa batas. Amin ya robbal alamin. Amin ya robbal alamin. Yuk. Baiklah, terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan diri. Nama lengkapnya ialah Syahrizal. Nama lengkap Syahrizal, tinggal di Desa Lukun, Kecamatan Tebing Tinggi Timur, Kabupaten Kepulauan Meranti. Oke, maksudnya sesingkat itu aja perkenalannya. Sesingkat itu saja. Oke, Ustadz sendiri memang asli orang Meranti berarti ya? Saya asli orang Meranti. Lahirnya di Desa Lukun. Lahirnya di Desa Lukun. Oke, Desa Lukun itu bagian mana Selat Panjang nih Ustadz? Itu posisinya masuk Selat Suwir. Selat Suwir ya? Selat Sunda bukan ya? No, ya? Selat Sunda bukan ya? Bukan. Kalau Selat Sunda di sebelah mana tuh? Di sebelah ujung. Oke Ustadz. Nah di malam hari ini ya Ustadz ya, banyak orang yang menyangka tuh kalau Ustadz ini mungkin bukan orang Melayu gitu ya. Soalnya gini, tidak semua orang, apalagi terutama yang bersuku Melayu ya Ustadz ya, hobi dia ini dalam hal-hal yang seperti supranatural. Apalagi kan profesi Ustadz kan seorang Ustadz nih ceritanya. Masa sih seorang ustadz bisa menggabungkan dua hal yang
ibaratnya pandangan orang terhadap supranatural ini kan mistis ya. Nah, seperti pasti ini ada kaitan unsur ilmu hitamnya atau gimana mungkin ya Ustadz ya. Sedangkan Ustadz sendiri kan seorang Ustadz nih. Nah, katanya. Ya. Katanya. Itu gimana sih? Apa sih motivasi Ustadz bisa menjadi seorang Ustadz yang memiliki program supranatural gitu Ustadz? Jadi begini Bang. Kalau berbicara tentang tadi Bang Rizal mengatakan saya seorang ustadz gitu ya. Iya. Sebenarnya saya tidak merasa saya seorang ustadz. Oke. Saya tidak merasa seorang ustadz karena ilmunya masih jauh lagi, ya masih perlu belajar dan terus belajar. Masih dipelajari gitu ya, masih pelajari. Hanya orang-orang saja yang gimana tuh senang mengatakan kalimat-kalimat seperti itu sebenarnya. Seolah-olah ketika seseorang itu menggunakan pakaian Islami, terus menggunakan peci, ya terus diidentik dengan ustadz. Ustadz ya, oke. Jadi Ustadz tuh gimana Ustadz? Maksudnya kayak supranatural ini apakah memang hanya sekedar hobi atau memang passion diri ini atau hanya sekedar mau eksistensi gitu? Biar kayak waduh gue harusnya kayaknya mencari jalan yang berbeda nih. Kalau seandainya Ustadz ya segi dari kegiatan berdakwah ya menyampaikan kajian-kajian Islami gitu. Mungkin gue pengen menjadi lebih kayak arahnya nggak ke sini gitu. Tapi ingin orang harus tahu Ustadz itu punya pandangan dan sudut cara mereka menyampaikan something itu dengan cara berbeda gitu. Sebenarnya kalau berbicara tentang profesi, dan itu bukan menjadi satu profesi bagi saya sebenarnya Bang Rizal. Ya, awalnya itu kita jadikan suatu hiburan. Hiburan ya. Suatu hiburan, meskipun kita pernah belajar hal-hal yang bersifat metafisik, hal-hal yang bersifat gaib, tentang bagaimana mempelajari kehidupan bangsa jin, terus cara-cara beliau mempengaruhi manusia dan hal-hal yang lain. Dan yang paling terpenting kita apapun itu kegiatannya, apapun itu kegiatan yang kita lakukan, ya kita bisa memberikan suatu manfaat bagi orang banyak. Oke. Ini berarti sekaligus berdakwah lah ya intinya ya. Ada unsur dakwahnya di dalam kegiatan Ustadz sebagai supranatural ini ya. Karena mungkin ingin nunjuk kepada seluruh masyarakat kayak ada something yang harus masyarakat tahu ya, yang sebenarnya mungkin itu sebagian masyarakat merasa kenapa sih gue harus tahu itu banget gitu ya. Nah tapi karena mungkin dari Ustadz sendiri menyampaikannya dengan versi Ustadz sehingga masyarakat tahu loh kalau memang alam gaib itu menyatu ada ya di kehidupan manusia itu melalui cara supranatural dan eksekusi Ustadz sendiri ya untuk mengekspedisi. Nah Ustadz ini ada pertanyaan juga nih Ustadz ya. Baik. Karena saya sendiri pun waktu mau live bersama Ustadz ini ada yang sudah nanya-nanya juga. Oke, ini pertanyaannya kayak gini. Ustadz itu sendiri kenapa sih tidak mau motong rambut gitu? Sedangkan biar kelihatan lebih rapi dan bagi saya sih kayak ini pertanyaan sangat sekali mungkin bukan hanya sekedar orang itu aja yang nanya gitu. Tapi semua masyarakat mungkin pengen tahu juga ya mengapa Ustadz Gondrong itu nggak mau motong rambutnya. Bisa dipotong atau gimana gitu tapi kan. Nah kita jangan jawab dulu ya Ustadz ya. Baik. Karena biar masyarakat meranti sama-sama nih langsung menyaksikan live kita malam hari ini kenapa Ustadz Gondrong nggak mau motong rambutnya. Sedangkan barbershop di Meranti itu udah menjamur di mana-mana loh. Oke, kita akan kembali habis ini. Sejelasnya kita masih bersama Ustadz USG. Can you be my friend? Can you be my lover up until the very end? Let me show you love. Oh, no pretend. Stick by my side even when the world is giving in.
Oh, don't you worry, I'll be there whenever you want me. I need somebody who can love me at my worst. No, I'm not perfect, but I hope. Oke Ustadz, wah kembali lagi kita nih ya, tetap di Dorak FM. Ini mungkin bagi masyarakat Meranti yang belum subscribe dan juga follow seluruh akun channel kita, nyesel banget ya. Soalnya kita bakal terus ada topik yang seru-seru nih Ustadz. Jelasnya bintang tamu kita yang sebelum-sebelumnya juga sudah kita undang, dan hari ini kita bakal kembali lagi bersama podcast yang jelasnya lebih menarik ya Ustadz ya. Nah mengenai pertanyaan tadi nih Ustadz, kenapa sih Ustadz sendiri tidak mau potong rambut? Nah Sebenarnya itu hanya sebuah hobi. iya Ya, karena saya hobi rambut panjang, rambut gondrong. Oke. Bukan karena nggak bisa dipotong, bisa. Cuman itu. Cuma memang udah sayang ya. Kayaknya waktu baru lahir juga rambutnya udah panjang gitu enggak? Ya lumayan. Oke nih Ustadz ya, karena kita malam ini bakal terus ngupas ya tentang ekspedisi dari perjalanan USG sendiri untuk hal-hal jejak misteri di Meranti ini seperti apa ya. Nah mungkin Ustadz kita mungkin bisa sharing malam hari ini sebanyak pengalaman Ustadz dalam jejak yang sudah Ustadz lalui ya. Mungkin banyak destinasi Meranti ini yang sudah Ustadz datangi. Di mana sih yang menurut Ustadz yang paling sekali penuh dengan mistis? Nah Kalau berbicara tentang perjalanan penelusuran jejak misteri kita, khususnya di Kabupaten Kepulauan Meranti, ada beberapa tempat yang mana tempat tersebut agak lumayan ekstrim. Salah satu kita pernah menelusuri lokasi Pulau Merbau. Pulau Merbau, ada apa itu Ustadz di Pulau Merbau? Pulau Merbau tepatnya di Pantai Beting Beras. Karena di lokasi tersebut dalam sisi dunia kegaiban itu sangat luar biasa sekali Bang Rizal. Sangat luar biasa sekali. Sangat biasa sekali. Itu maksudnya dalam hal apa dulu nih Ustadz? Di Beting Beras itu kan pantai ya. Pantai. Nah maksudnya dirasakan sangat mistis sekali itu di mananya? Energi kegoibannya. Kegoibannya ya. Emang apa pernah ada tragedi di situ Ustadz? Misalnya Gimana? sehingga ini di Beting Beras itu apakah pernah ada tragedi sehingga menjadi tempat yang wah ini agak lumayan dangerous gitu kan? Maksudnya agak sedikit jangan terlalu main kesini gitu. Nah kalau orang Melayu bilang takutlah kayak tetego, nah kayak gitu. Mungkin ada something yang mungkin ingin Ustadz sharing ke kita. Kenapa situ menjadi paling mistis dan dianggap full the mystery? Karena di lokasi tersebut kita melihat dari sisi kegaiban, di kehidupan bangsa astral, artinya makhluk gaib itu ada kehidupan juga. Ada kehidupan juga. Ada kehidupan mereka juga. Kehidupan mereka juga. Selain di Beting Beras Ustadz, mungkin ada lagi untuk dijelajah kota Selat Panjang ini aja? Kalau selain di Beting Beras kita pernah menelusuri di Desa Renak Dungun. Renak Dungun. Desa Renak Dungun. Ada apa lagi dengan Renak Dungun? Karena kalau nggak salah itu masih satu kawasan ya kan? Ya masih satu kawasan. Emang di situ ini banget ya, penuh dengan misteri gitu, full history. Kalau di Desa Renak Dungun itu kita pernah cek lokasi. Oke langsung datang ya berarti ya. Kita mendapat informasi dari beberapa masyarakat dan di situ ada makam 9 panglima. 9 panglima. Tapi kita belum membuat satu konten di situ. Baru ngecek dulu. Berarti dulu. Ustadz setiap mau bikin konten berarti survei ya, dulu ya? Ya kita harus cek dulu. Oh survei dulu. Itu biasanya bisa mau ke situ itu apa ada dengar dulu cerita dari ABC baru Ustadz coba mengeksekusi ya, atau memang langsung terjun? Kita harus bertanya dulu dengan masyarakat setempat tentang kisah tentang lokasi tersebut, kisah tentang di lokasi tersebut. Itu jadinya kan penasaran nih, kenapa Ustadz bisa pengen bikin konsep dalam bentuk hal seperti ini? Apakah ini maksudnya penting gitu masyarakat harus tahu kalau misalnya hal-hal yang berbau mistis kan agak tabu ya? Nah gitu.
Kenapa kita melakukan hal seperti itu? Karena kita ingin memperkenalkan kepada masyarakat kita bahwa khususnya di Kabupaten Meranti ini banyak sekali sejarah-sejarah yang belum orang mengetahui. Mungkin di Pulau Merbau ada beberapa sejarah, terus di wilayah-wilayah yang lain. Nah, salah satu kita membuat konten ini untuk memperkenalkan kepada masyarakat agar masyarakat kita lebih paham dan lebih tahu tentang sejarah-sejarah tersebut. Oke, berarti ingin sekaligus untuk education ya, untuk memperkenalkan juga ya, showing kalau misalnya Meranti ini juga punya tempat selain dia. Oke, berarti Ustadz juga ingin memperkenalkan juga bahwa di Meranti ini banyak sekali tempat yang terutama banyak juga ya kayak masyarakat harus tahu nih, khususnya untuk Kabupaten Meranti, kalau memang tempat-tempat yang mistis ini perlu kalau kita harus benahi dulu beberapa sehingga kesan mistisnya itu tidak terlalu ini ya di diri kita gitu ya. Seperti portalnya masuk lah gitu ya. Nah, ini nih Ustadz mungkin bisa bercerita nih dengan kami malam hari ini ya. Itu awal mula dari channel YouTube itu sendiri dikembangkan oleh siapa gitu? Apa Ustadz ada tim? Kalau untuk di program penelusuran jejak misteri ini yang kita lakukan lewat dokumentasi, sekaligus kita bikin satu channel YouTube. Salah satu kita harus membentuk satu tim ya. Kita punya tim, kita punya anggota. Punya anggota ya. Itu memang direkrut atau memang inisiatif sendiri? Ustadz, saya pengen bergabung dong Ustadz, soalnya ini kayaknya seru banget nih gitu. Nah, sebenarnya pada waktu itu kita baru sendiri. Baru sendiri, tapi belum kita dokumentasi. Baru sendiri, saya berkunjung ke satu tempat, berkunjung lagi di suatu tempat. Terus kita menawarkan kepada teman-teman. Dan alhamdulillah. Dan mereka tertarik gitu. Dan alhamdulillah ada beberapa teman kita yang berminat untuk bergabung, maka kita membentuk satu tim. Berarti penuh dengan inisiatif lah ya. Nah, oke Ustadz, mungkin itu kan pengalaman Ustadz dalam jejak misteri ya, mengungkap kasus yang misteri di Meranti. Nah, mungkin kalau untuk di Kota Selat Panjang sendiri, ana nggak Ustadz kayak lokus yang masih ingin dijadikan sebuah ekspedisi program berikutnya? Nah, tapi yang dijawab dulu. Oke, mungkin kita bakal break dulu ya Ustadz ya. Untuk bagi masyarakat Meranti, jangan lupa tetap subscribe dan juga follow semua akun YouTube kita ya, dan juga sosial media kita jelasnya di Dorak FM. Kita bakal terus mendatangkan bintang-bintang tamu yang berikutnya. Wow, penuh dengan energi dan tantangan lagi nih Ustadz. Topik kita bakal seru lagi ya. Kita akan kembali setelah ini karena ada request lagu nih Ustadz. Oke, check it out. Bersama kita ya Ustadz ya dalam program Dorak FM Podcasting Leseng Malam. Nah, Leseng Malam itu mungkin sebagian bebual malam. Itu bahasa Melayunya Ustadz. Bahasa Melayu. Kita masih tetap bersama Ustadz nih. Jelas malam ini topiknya sangat seru sekali Ustadz ya. Ngebahas tentang hal mistis yang penuh sekali masih menjadi tanda tanya, misteri untuk masyarakat. Wah, di Kota Selat Panjang ini sendiri, nah sesuai dengan pertanyaan saya sebelumnya Ustadz, mungkin masyarakat juga ingin tahu nih Ustadz ya, kayak di mana sih, ada nggak satu lokus yang masih ingin menjadi target Ustadz di channel berikutnya? Khusus di wilayah Selat Panjang atau di luar Selat Panjang? Salam Selat Panjang aja. Oh, di dalam. Ya, di masih Kota Selat Panjang aja. Ada beberapa tempat lagi yang harus kita kunjungi. Salah satu insya Allah kita akan mengunjungi di lokasi Makam Kuning. Makam Kuning ya. Sekarang tim kita lagi survei lokasi. Ya, dan ada beberapa tempat yang menurut saya itu mengandung
sejarah yang sangat luar biasa sekali. Insya Allah kita akan menelusuri juga di Desa Batang Malas tentang sejarah makam Panglima Sampul. Banyak sekali berarti di Selat Banyak Panjang sekali ini ya. dan ada makam-makam yang lain lagi. Oke, yang kita belum tereksplos gitu ya. belum. Oke, Ustadz. Mungkin karena waktu nih Ustadz. Waktunya. Ngobrol sama Ustadz nih sebenarnya aduh, kalau bisa sampai subuh saya nih Ustadz. Apalagi hostnya ganteng. Aduh. Oke Ustadz. Oke. Begini ya Ustadz ya. Mungkin nih channel Ustadz ini kan udah banyak sekali ya subscribernya juga viewernya Alhamdulillah. udah sampai ribuan nih Ustadz ya. Mungkin apa ada Ustadz program yang mau Ustadz langsung ekspedisi lagi malam hari ini? Dan insya Allah pada malam hari ini kita akan melakukan penelusuran jejak misteri lagi, petualangan gaib di salah satu lokasi tepatnya juga. Di mana itu? Dan ini menjadi satu rahasia. Masih Oke, rahasia. masih menjadi rahasia ini Masih ya. menjadi rahasia. Berarti kalau masyarakat ingin tahu nonton aja ya di channel di- YouTube-nya. di channel- Mungkin ulang lagi Ustadz apa nama channel YouTube-nya? Sebagian orang mungkin ingin lihat nih, wah jejak misteri Meranti ini sering tereksplor rupanya, tapi di channel YouTube-nya Ustadz. Jadi sekaligus kalian promo ya. Oh gitu ya. boleh, enggak ada masalah Baiklah. itu Ustadz. Oh. Baiklah para pemirsa di rumah dimanapun kalian berada yang masih mengikuti di program Dora FM dan pada malam hari ini saya ingin menyampaikan kepada saudara semuanya ikuti terus program kami Dora FM dan channel YouTube bersama USG. Bersama USG Bersama ya, Ustadz, ya. USG. Wajib di follow. Wajib. Kalau nggak di follow kenapa? Ya. Iya Pak. Ya gitulah. Ya kalau seandainya nggak ada follow nanti Ustadz nggak akan nikah dia. Nikah. Oke, ini dapat target nih Ustadz. Kalau seandainya tembus berapa subscriber baru Ustadz mungkin mau menikah? Insya Allah kalau tembus tanpa batas lah. Tembusnya tanpa batas. Iya kan Ustadz sekarang masih single kan? Alhamdulillah masih rahasia. Masih rahasia. Semua dirahasiakan ya. Masih dirahasiakan. Mungkin rasa saya kalau udah tembus 10.000 subscriber mungkin Amin, Ustadz baru amin. ya. Sampai jutaan subscribe. Ya. Dora FM juga nembus. Jangan juga udah ref antar bahaya kau nikah lagi. Oke, mungkin malam hari ini cukup sampai sini ya Ustadz ya. Saya pun Oke. sangat berterima kasih nih Ustadz sudah bisa hadir ke studio kita nih Ustadz. Susah banget loh soal kontak Ustadz. Kita dari pihak juga Dora FM manajemen ini terus nih ngasih kabar ya kayak Ustadz masih ada kegiatan dan malam hari memang rezeki kita lah ya, bersyukur juga bisa menghadirkan Ustadz USG langsung nih ke Dorak FM Studio. Nah kita sangat berterima kasih nih Ustadz. Mungkin ada pesan ataupun yang ingin Ustadz sampaikan ke masyarakat gitu. Jangan menjadi suatu pandangan yang negatif terhadap konten-konten seperti ini. Ya kita berharap kepada teman-teman kita dimanapun kalian berada, apapun yang kami persembahkan buat kalian semua, ambil sisi yang baik, ambil sisi yang positif, cerdaskan pikiran Anda, berpikir yang baik, mudah-mudahan akan mendatangkan nilai kebaikan buat kita semua. Amin ya robbal Amin alamin ya Ustadz rabbal ya. alamin. Oke Ustadz mungkin cukup Oke. sampai sekian Ustadz ya. Saya pun terima kasih, kami dari kru semuanya yang bertugas berterima kasih. Ustadz sudah sempat hadir ke sini dan mungkin untuk masyarakat di luar sana yang belum subscribe akun channel kita, jangan lupa sekaligus untuk Ustadz ini juga yang hadir bersama kita bersama USG dan Dorak FM. Saya Rizal selaku pemandu podcast malam hari ini Ustadz. Saya Syahrizal. Oke, mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Waalaikumsalam. podcast berikutnya.